Hai Church, Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di program GCIC, Aku dan Alkitabku. Puji Tuhan kita diizinkan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, menggali firman Tuhan dari pasal, dari ayat, dari kalimat, dari kata yang Tuhan singkapkan kepada kita. Dan saya berdoa ketika kita sungguh-sungguh belajar firman, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh menggali firman, kita akan menemukan mutiara, kita akan menemukan pesan Tuhan, rema Tuhan yang khusus disampaikan menjadi pesan penting bagi setiap kita. Dan saya berdoa setiap firman yang kita renungkan akan memicu, mendorong, membangkitkan, menghidupkan iman yang ada di dalam hati kita. Sebesar apapun iman itu, dan kiranya iman itu membuat kita hidup kembali, menjalani kehidupan, mengikut Tuhan dengan iman yang jauh lebih kuat. Amin. Amin. Sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memuji Tuhan. Ada satu lagu lama sekali yang mengingatkan kita akan Allah yang menyertai, Bapa yang menjaga kita di tengah-tengah situasi badai yang dunia yang sedemikian hebat, ancaman pandemi, ancaman resesi, dan bahkan ancaman-ancaman yang lain. Kalau kita ada dalam pemeliharaan Bapa, maka kita akan merasakan anugerah Tuhan, ketenangan, damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang mungkin kita tidak mampu mengatasinya. Tapi percayalah bersama dengan Bapa yang menyertai kita, yang memelihara kita, kita akan melalui setiap badai dengan kemenangan demi kemenangan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan Bapa menyertai kita. Amin. Amin. Kepada Allah aku berserah. Kiranya pujian ini akan mengingatkan kita akan Bapa yang baik, yang memperhatikan kita. Kepada Tuhan aku menyerah, di atas gunung maupun di lembah gelombanglah pembawa maut akan tenang dan langit pun cerah. Badai mengamuk aku tak gentar, awan menghitam guru menggetar. Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang akbar. Kepada Tuhan aku menyerah, di atas gunung maupun di lembah gelombanglah pembawa maut akan tenang dan langit pun cerah. Badai mengamuk aku tak gentar, awan menghitam guru menggetar. Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang akbar. Badai mengamuk aku tak gentar, awan menghitam guru menggetar.
Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang akbar. Badai mengamuk, aku tak gentar. Awan menghitam, guru menggetar. Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang akbar. Yang menjagaku Bapa yang akbar. Yang menjagaku Bapa yang akbar. Oh, Bapa memelihara kami. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Ku tak takut, ku tak gentar. Engkau Bapa memelihara dengan kuasa-Mu. Engkau jaga kami, Engkau lindungi kami, Engkau berkati. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Haleluya. Terpuji nama-Mu, Engkau Bapa yang baik, kekal selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Kepadamu kami menyerah, kepadamu kami berharap, kepadamu kami bergantung, kepadamu kami meletakkan semua sandaran kami. Engkau yang menjadi tempat kami menyandar. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, saudara. Saya berdoa kiranya pujian ini memberkati setiap kita. Kita disadarkan bahwa kita punya Bapa yang baik. Amin. Amin. Kita tiba di Kejadian 2 ayat 18 sampai 25, saudara. Saya akan bacakan untuk saudara demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu, saudara. Ada satu kalimat pendek yang akan menjadi fokus perenungan kita pada hari ini. Dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saudara, inilah untuk pertama kalinya kata tidak baik itu diucapkan oleh Allah. Setelah penciptaan demi penciptaan, Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan Tuhan melihat semuanya baik. Tetapi inilah untuk pertama kalinya kata tidak baik itu diucapkan, ditujukan kepada manusia. Oleh karena itu, penulis kitab Kejadian ini mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saudara, sejak awal diciptakan Tuhan, saudara, sejak awal manusia diciptakan oleh Tuhan, bahwa kalau manusia itu sendirian itu tidak tof, tidak baik. Jadi sejak awal Tuhan melihat kalau manusia itu seorang diri saja itu tidak baik, tidak tof. Kata baik diambil dari kata tof, yaitu bahagia, gembira, memenuhi, sesuai dengan apa yang dikehendaki atau memenuhi maksudnya, memenuhi tujuannya. Sehingga kalau dikatakan manusia itu tidak baik sendirian, maka dikatakan manusia itu tidak bahagia, tidak bergembira, tidak memenuhi maksud tujuannya dia diciptakan, tidak tof, saudara. Inilah ayat yang disampaikan oleh Tuhan dengan menggunakan kata tidak baik. Allah memandang, saudara, sendirian itu merupakan hal yang tidak baik. Tidak memiliki siapa-siapa di sekitarnya merupakan satu hal yang tidak baik. Oleh karena itulah Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan. Dalam terjemahan TEV dikatakan seorang kawan yang sesuai untuk membantunya. Kata sepadan itu berarti seorang kawan, seorang teman, seorang pendamping yang sesuai untuk membantunya. Saudara, kata sepadan ini menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun manusia itu dikelilingi oleh para binatang, beraneka ragam binatang, baik yang besar maupun yang kecil, saudara, dari yang ada di tengah-tengah hutan maupun ada di antara mereka sebagai ternak. Binatang-binatang yang merayap baik di tanah maupun yang merayap di pohon, baik yang ada di bawah di bumi maupun yang ada di udara, saudara. Dikelilingi oleh binatang-binatang yang dapat menolong manusia, dapat menjadi teman bagi manusia, menjadi sahabat, teman bermain, teman untuk di tengah-tengah kesepiannya. Tetapi saudara, yang sepadan dengan manusia adalah apabila yang menemani dan menolong manusia adalah manusia juga. Binatang-binatang bisa menjadi teman, dan segala apa yang diciptakan oleh Tuhan bisa menolong manusia. Tetapi yang sepadan adalah manusia juga. Saudara, Tuhan menciptakan manusia agar dapat saling menolong. Menciptakan Hawa sebagai penolong, agar di antara mereka dapat saling menolong, saling menghibur, saling menguatkan, saling membahagiakan. Karena itulah tujuan manusia diciptakan, supaya mereka tof, bukan tidak tof. Allah menciptakan manusia supaya manusia itu tof, bahagia, bergembira, memenuhi maksudnya, sebagaimana yang diharapkan dan dikehendaki oleh Allah, manusia itu diciptakan. Sehingga kalau tidak ada penolong yang sepadan,
mereka atau dia manusia itu belum tof, tidak berbahagia, tidak sesuai dengan maksud tujuan menciptakan manusia. Saudara, sekalipun manusia dikelilingi oleh begitu banyak manusia hari-hari ini, tetapi hari-hari ini kita bisa menyaksikan fenomena yang sangat menarik. Saudara, manusia lebih memilih boneka menjadi temannya. Kita perhatikan ketika dalam satu keluarga, anak tunggal sendirian, belum memiliki adik atau saudara yang lainnya, untuk memberi seorang teman, orang tua membelikan sebuah boneka, saudara. Boneka kecil, boneka besar, baik mungkin berupa boneka binatang atau boneka yang mirip dengan manusia, bisa ngomong 1-2 kata untuk menjadi teman bagi anaknya. Karena belum memiliki saudara yang lain, sementara belum boleh keluar dan keluar rumah untuk ketemu dengan teman-teman yang lain. Saudara, manusia lebih memilih boneka menjadi temannya. Kenapa, saudara? Bahkan hari-hari ini kita melihat fenomena di mall, di jalan-jalan, di keramaian-keramaian. Manusia lebih memilih berjalan dengan binatangnya, dengan binatang peliharaannya, sebagai teman menemani dalam jalan paginya, menemani dia bermain, menemani dia menjadi sahabat di rumahnya. Bahkan dia rela tinggal di rumah sendirian dengan binatang piaraannya. Dia lebih memilih untuk binatang menjadi temannya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Padahal Alkitab jelas mengatakan bahwa yang sepadan, penolong, teman, sahabat yang tepat sepadan untuk manusia adalah sesama manusia. Saudara bisa perhatikan, sekalipun ada begitu banyak manusia di sekitarnya, tapi manusia malah lebih memilih untuk sendirian. Dia tidak ingin ditemani oleh manusia lainnya. Dia lebih memilih ditemani oleh boneka, ditemani oleh binatang-binatang piaraan yang harganya sangat mahal. Seorang ibu bercerita kepada kami, dia ingin membeli atau memelihara anjing husky. Saya juga suka, saudara. Anjingnya sangat bagus, wah keren, saudara. Tetapi untuk memiliki anjing husky, sekalipun saudara bisa membelinya, tetapi kalau si pembeli, si penjual itu melihat bahwa saudara bukan pecinta binatang, pencinta anjing, dan disurvei rumahnya tidak sesuai dengan tempat untuk husky dipelihara, maka pemilik atau penjual husky akan menolak untuk dibeli, saudara. Dan tidak akan mengizinkan anjingnya dibeli oleh orang yang tidak akan merawatnya dengan baik, yang tidak akan memberi tempat yang baik, saudara. Saudara bisa perhatikan ya, untuk seekor anjing dengan ras tertentu saja membutuhkan tempat yang bahkan jauh lebih mewah dibandingkan sahabatnya, dibandingkan anaknya, dibandingkan suami atau istrinya. Karena membutuhkan AC 24 jam non-stop, ruangan yang cukup besar, yang bersih. Wow. Ibu itu mengatakan, wah saya tidak bisa memiliki anjing itu. Saudara, saya punya seorang teman yang sejak kecil itu ditemani oleh sebuah boneka. Sampai dia SMA, saudara. Boneka itu dari bersih hingga sampai kumal sekali. Tetapi menariknya, setiap kali dia pulang sekolah, dia bicara dengan boneka itu. Sepertinya boneka itu juga membalas percakapannya. Selidik punya selidik, ternyata boneka itu dikuasai oleh roh yang lain. Sehingga dulu jadi kakak rohani saya ini perlu dilepaskan, perlu didoakan, mengalami pembebasan.
Sehingga sejak didoakan, dia bisa lepas dengan bonekanya dan mulai bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan teman-teman, mau bersekutu bersama-sama. Aneh memang, tetapi inilah yang terjadi. Jangan-jangan ada di antara saudara yang saudara merasa lonely, merasa sendiri. Oleh karena itu saudara mencari teman yang bukan sesama manusia. Saudara mencari teman dengan benda-benda mati. Saudara mencari teman dari binatang-binatang yang saudara sukai untuk menjadi teman atau sahabat dalam kehidupan saudara. Saudara, tidak tof manusia itu walaupun dikelilingi oleh binatang. Karena dia masih sendirian. Dia akan disebut tof kalau dia punya penolong yang sepadan. Memang dalam konteks di sini adalah istrinya. Tapi dalam konteks pertemanan tidak tof kalau manusia itu seorang diri saja. Dia membutuhkan teman-teman sosial yang lainnya untuk mendukung, untuk mendoakan. Saudara, sekalipun bertemu dengan banyak teman baik di sekolah, di gereja, maupun di masyarakat, mengapa kita masih menemukan ada begitu banyak orang dari mereka yang lebih memilih menyendiri dengan komputernya, saudara. Lebih memilih menyendiri dengan gadgetnya, saudara. Dengan HP-nya sendiri, saudara. Dan mereka lebih sibuk dengan alat-alatnya sendiri. Pulang sampai rumah, langsung ambil gadget, ambil komputer. Dia asik dengan gamesnya, asik dengan gadgetnya. Sepertinya itulah penolongnya, teman yang sepadan dengan dia. Saudara, ada orang-orang yang bertemu dengan banyak orang di gereja. Tapi di gereja juga menyendiri dengan HP-nya, dengan media sosialnya, dengan games-games yang dia mainkan, saudara. Searching, surfing dengan media sosial. Sekalipun di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah sekolah banyak teman, tetapi dia lebih menyendiri sambil ngalamun dan tidak ingin diganggu oleh sesamanya. Kenapa demikian, saudara? Inilah yang terjadi, fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu gereja tidak boleh membuat mereka itu sendirian. Gereja harus membuat orang-orang yang hadir itu sadar bahwa ada teman di sekitarnya. Ada orang yang memperhatikan dia. Ada penolong yang sepadan dengan dirinya di tengah-tengah gereja. Sehingga tidak ada satupun orang yang ada di gereja. Mereka merasa lonely, sendirian, dan merasa tidak punya teman atau penolong yang sepadan di sekitarnya. Gereja tidak boleh membiarkan anak-anak dalam ruang ibadah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi dirinya sendiri asik dengan gadgetnya. Guru-guru sekolah minggu harus menyadarkan mereka, hai anak-anak, aku ada untuk kalian. Aku ada untuk kalian. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Anak-anak muda juga sama. Anak-anak muda harus berkata kepada teman-teman yang lain, hai teman-teman, aku ada untuk kalian. Aku menjadi teman sahabat bagi kalian. Saudara, jangan biarkan ibu-ibu, senior-senior, orang-orang baru merasa sendirian di gereja. Sadarkan mereka, hai teman, aku teman sepadan dengan engkau. Aku penolong yang sepadan dengan engkau. Mari jadi temanku, jadi sahabatku. Kita akan bersama-sama mempermuliakan Tuhan. Saudara, mengapa manusia dengan sesamanya tidak memiliki kedekatan sebagaimana maksud Tuhan menciptakan manusia? Kita dibedakan oleh ras, kita dibedakan oleh warna kulit, kita dibedakan oleh status sosial, kita dibedakan oleh suku, bangsa, dan sebagainya. Sehingga ketika kita merasa berbeda suku bangsa, kita menganggap dia bukan teman kita, bukan sahabat kita, bukan bagian dari kehidupan kita, saudara. Saya berdoa, saudara, siapapun saudara, siapapun kita, apapun latar belakang kita, status sosial kita, bahkan suku kita maupun bangsa kita, Tuhan menciptakan kita untuk kita menjadi teman bagi sesama kita. Menjadi penolong yang sepadan bagi teman
dan sesama kita, supaya mereka sadar, kamu tidak sendiri loh di dunia ini. Tuhan menciptakan aku untuk menjadi temanmu. Tuhan menciptakan aku untuk menjadi bagian dari kehidupanmu. Saling mendukung, saling mendoakan bersama-sama di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita membaca, mempelajari Alkitab, kata penolong menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia tidak dapat jauh dari persekutuan. Baik persekutuan dengan Allah maupun persekutuan dengan manusia lainnya. Kata penolong berarti saudara dan saya tidak bisa hidup sendiri. Kita harus memiliki persekutuan dengan Allah. Kita harus memiliki persekutuan dengan sesama kita lainnya. Saudara, jadi hadirnya seorang penolong dalam kehidupan kita itu sangat penting. Karena melalui orang-orang di sekitar kita, kita bisa bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu sadar bahwa saudara tidak sendiri. Ada orang-orang yang Tuhan taruhkan di sekitar kita, menjadi penolong kita, menjadi orang-orang yang dapat melaluinya kita bersekutu bersama-sama dengan Allah. Alkitab mengatakan juga kepada kita, saudara, di mana ada 2-3 orang berkumpul, di mana ada 2-3 orang bersekutu, Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Oleh karena itu persekutuan membawa Tuhan hadir. Berkumpulnya 2 orang sahabat, berkumpulnya 2 orang yang saling menolong di dalam Tuhan akan membuat Allah hadir di tengah-tengahnya. Saudara, maka persekutuan merupakan hal yang sangat penting. Di mana ada suami istri, anak-anak, keluarga berkumpul, Tuhan hadir. Di mana ada 2 orang sahabat berkumpul bersama-sama di dalam Tuhan, Dia hadir. Saudara, persekutuan bersama membuat Allah hadir. Saudara, persekutuan bersama dengan keluarga membuat Allah hadir dalam keluarga. Persekutuan bersama di tengah-tengah komunitas membuat Allah hadir dalam komunitas kita. Dalam kategorial kita, baik di sekolah minggu, Tuhan Allah hadir. Oleh karena itu saya ingin menyadarkan guru-guru sekolah minggu. Jika saudara mengajak anak-anak menyanyi, memuji Tuhan, beribadah, ingat loh Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan anak-anak. Tuhan hadir dalam komunitas persekutuan anak-anak muda. Tuhan hadir di komunitas persekutuan orang-orang senior lansia. Tuhan hadir di komunitas perempuan maupun kaum bapak. Maupun di dalam ibadah yang sangat besar sekali. Tuhan hadir di dalamnya. Saudara, memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi membuat Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya. Ingat, saudara sendiri itu tidak tof. Tof itu kalau saudara punya sahabat. Secara pribadi saudara punya sahabat. Namanya Yesus Kristus. Secara pribadi saudara punya sahabat. Teman yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Ketika saudara bersekutu dengan Allah, Tuhan hadir dalam hidup saudara secara pribadi. Coba perhatikan Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24, 25 mengajarkan kepada kita, saudara, menasihati kita dengan sangat keras agar kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan kita, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara. Bahkan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oleh karena itu persekutuan dengan sesama kita, bersekutu dengan komunitas kita di dalam Tuhan itu menjadi sangat penting dan membuat kita tof di dalam Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa tujuan persekutuan itu? Apa tujuan kita bersekutu satu dengan yang lainnya? Saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, melalui persekutuan saudara kita bisa saling memperhatikan. Supaya orang sadar bahwa ada orang yang memperhatikan dirinya. Supaya sesama kita sadar bahwa ada orang-orang baik di sekitarnya
yang memperhatikan dirinya. Sehingga mereka tidak lari kepada gadget, mereka tidak lari kepada obat-obatan, mereka tidak lari pada kehidupan yang menghancurkan hidup mereka secara pribadi. Mereka tidak lari kepada free sex, mereka tidak lari kepada binatang-binatang piaraan. Tetapi mereka sadar bahwa ada orang-orang baik yang memperhatikan dia. Saudara, melalui persekutuan kita juga bisa saling mendorong dalam kasih. Saudara, binatang-binatang yang kita piara, yang kita pelihara, bisa saja mengikuti apa yang kita perintahkan. Kita berkata duduk, dia duduk. Kita berkata lakukan ini, dia lakukan itu. Mungkin dia bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi mereka tidak bisa mendorong dalam kasih, saudara. Mereka hanya bisa melakukan apa yang kita perintahkan, yang kita inginkan, yang kita mau, saudara. Menjadi objek dari keinginan kita. Tetapi saudara, melalui persekutuan kita bisa saling mendorong dalam kasih. Kita bisa saling mengingatkan, yuk kita datang kepada Tuhan. Yuk kita semangat di dalam Tuhan. Yuk kita tetap setia di hadapan Tuhan. Ketika mereka sedang bergumul, kita berkata jangan takut. Tuhan akan menolong kau. Tuhan akan memelihara kau. Gadget tidak bisa, saudara. Games tidak bisa. Komputer tidak bisa, saudara. Binatang-binatang peliharaan tidak bisa memberikan kepada kita kekuatan kala kita sedang dalam kesusahan. Kala kita sedang di dalam kebutuhan yang sangat mendesak. Tapi orang-orang yang di sekitar kita, yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, bisa, saudara, memberikan motivasi, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan bahkan menolong kita ketika kita ada dalam situasi yang sangat sulit. Saudara, melalui persekutuan itu kita bisa melakukan pekerjaan baik. Kemarin saya mengikuti sebuah ibadah. Dan di dalam ibadah itu temanya adalah done, D-O-N-E, done. Ya. Dan dikatakan melakukan pekerjaan baik. Dalam kehidupan kita bisa melakukan pekerjaan baik di mana, saudara? Kita bisa saja melakukan pekerjaan baik di kantor kita. Kita bisa melakukan pekerjaan baik di rumah kita. Tapi kita juga bisa melakukan pekerjaan baik di tengah-tengah persekutuan kita bersama dengan orang-orang yang mungkin berbeda suku, berbeda budaya, berbeda latar belakang. Kita bisa melakukan pekerjaan baik. Kita bisa melayani mereka. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik kepada mereka. Tapi kita juga bisa melakukan pekerjaan baik seperti yang kami lakukan, yaitu melakukan pengobatan gratis setiap 1 bulan sekali, datang ke berbagai tempat yang pinggir, yang mungkin terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Kami datang ke sana untuk berbagi kasih, bisa melakukan pekerjaan baik. Sehingga melalui pekerjaan-pekerjaan baik itu, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang bisa melihat kasih Tuhan dan merasakan kasih Tuhan. Dan melalui persekutuan itu kita bisa saling menasihati. Supaya orang tidak jatuh di dalam dosa. Orang tidak jatuh di dalam perbuatan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Games tidak bisa menasihati kita. Anjing, binatang-binatang piaraan yang lain tidak bisa menasihati kita, saudara. Dia bisa menjadi teman bermain kita. Tetapi dia tidak bisa menasihati kita. Tapi teman yang sepadan, penolong yang sepadan, bisa memberi nasihat kepada kita. Supaya kita tidak tersesat jalan kita. Supaya kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara, tidak baik kalau saudara sendirian. Saudara membutuhkan teman di dalam persekutuan. Saudara membutuhkan teman di dalam dunia ini. Oleh karena itu, hai hamba-hamba Tuhan, hai para penatua, hai para majelis, hai para anak-anak Tuhan, jangan biarkan seorang pun di ruang ibadah mereka sendirian. Karena tidak tof, tidak bahagia,
tidak bergembira, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Saudara dan saya akan tof dan sesuai dengan maksud Tuhan kalau saudara dan saya bisa menjadi penolong bagi sesama kita, menjadi teman yang sepadan bagi sesama kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan nanti di program GGIC Aku dan Alkitabku di seri yang berikutnya. Kita akan gali lebih dalam bagian ini. Saya berdoa ini akan memberkati kita. Saya bicara masih dalam sisi yang umum, belum khusus dalam hubungan keluarga atau suami istri sebagai penolong yang sepadan. Nanti di sesi yang berikutnya kita akan belajar bagian itu. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan satu pujian. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ialah Tuhan mengurapi kita menjadi pribadi yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mari kita sadar kita punya sahabat terbaik, yaitu Roh Kudus, Roh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Jesus. Jesus. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saudara, saya berdoa kalau hari ini saudara merasa lonely, saudara merasa sendirian, saudara merasa tidak punya siapa-siapa yang membuat saudara tof, yang membuat saudara bahagia, bergembira, dan memenuhi maksud tujuan Allah. Saya ingin berdoa kiranya pujian ini mengingatkan kita, Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara. Bahkan Alkitab mengatakan Dia akan menjadi penolong dalam hidup saudara. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Tuhan hadir di sana, di tempat saudara. Rindukan Kau hadir di sana saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi
Kurindukan Kau hadir di sana. Kau menjadi teman sahabat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti program ini ya Tuhan. Dan Kau mengurapi mereka dan menyadarkan mereka Kau ada bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Kurindukan Kau hadir di sana saat ini Yesus. Kurindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Saya berdoa Tuhan hadir di tempat di mana saudara mengikuti program ini. Dia memberkati saudara, Dia menjadi teman bagi saudara, Dia mengurapi saudara. Amin. Amin. Saudara tidak sendiri. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kiranya firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Lalu menggantikan pertemanan, menggantikan sahabat dengan hal-hal yang lain yang tidak dimaksudkan oleh Allah. Menjadi penolong bagi manusia yang sepadan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjadi sahabat, menjadi Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau menguatkan, memberi penghiburan dan sukacita. Ya Tuhan, kiranya kami juga, kehadiran kami, membuat orang lain tof, bahagia, bergembira, dan bersukacita, karena memenuhi maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa kami diciptakan oleh Tuhan. Kami hadir bisa menjadi sahabat, menjadi teman bagi sesama kami. Ya Tuhan, kiranya gereja menjadi tempat untuk menyadarkan anak-anak-Mu bahwa di dalam gereja ada penolong-penolong yang sepadan yang Tuhan tempatkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya berdoa program ini akan selalu memberkati saudara dan menyadarkan saudara, saudara tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Amin. Saudara, ini bulan Desember dan kita sudah memasuki masa-masa Natal. Saya berharap kapanpun saudara merayakan Natal, saudara bisa bersukacita dan menikmati anugerahnya. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan di program Aku dan Alkitabku. You are blessed.